Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat bermuajahah di siang hari ini. Salawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini, di mana kita akan belajar bersama-sama ya di sini Maria bukan untuk menggurui, tapi kita sharing bersama aja, kita belajar bareng. Belajar tentang penanggulangan bencana dan simulasi kebakaran di rumah sakit. Nah, sebelum kita bahas nih tentang penanggulangan bencana dan simulasi kebakaran di rumah sakit. Nah, Maria ini mau ngajak teman-teman kita membayangkan di satu situasi. Coba bayangkan kalau misal saat ini rumah sakit itu lagi penuh. Kayak contohnya sekarang enggak ya, pelayanan rawat jalan juga kita sedang ramai, terus sedang ada tindakan operasi di mana tindakan pelayanannya itu selalu bergantung dengan alat medis. Lalu kamar rawat inap juga kita ada pasien yang sedang dirawat inap, lalu ada pengunjung keluarga yang punya harapan besar di mana mereka yang berobat di sini itu punya harapan untuk sembuh gitu dari penyakitnya. Nah, tiba-tiba nauzubillahnya terjadi kebakaran di salah satu ruangan gitu. Nah, asap mulai menyebar, terus alarm juga berbunyi, lalu pasien juga harus dievakuasi akhirnya ketika ada kebakaran. Pastinya pelayanan juga akan terganggu, lalu muncullah kepanikan-kepanikan kita ketika dihadapkan situasi tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah siap nih ada di situasi tersebut? Nah, itu kita mungkin berpikir kayak bencana alam, contohnya kayak gempa bumi atau kebanjiran ataupun kebakaran, itu kan hal yang mungkin jarang terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan rumah sakit di Indonesia bahkan di negara tetangga juga mengalami kejadian tersebut. Nah, jiwa gitu, terus menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Nah, yang perlu kita sadari dalam kondisi bencana itu bukan hanya petugas K3 atau unit MFK gitu yang bertanggung jawab atas keselamatan itu, tapi kita semua adalah sistem keselamatannya. Nah, satu tindakan kecil yang mungkin kita sepelekan gitu untuk sebagai penanggulangan bencana. Contohnya minimal kita tahu jalur evakuasi itu mana. Yang kedua minimal kita tahu. Yang ketiga mungkin kita juga harus tahu titik-titik apar di rumah sakit itu ada di mana aja. Itu. Dan satu lagi yang sebagai upaya kita untuk penanggulangan bencana itu melaporkan apapun resiko temuan yang menimbulkan atau yang akan menyebabkan resiko yang lebih parah gitu. Nah, ini kita bahas langsung aja. Di bahasan kali ini kita ada pembahasan, ada 9 topik bahasan ya. Yang pertama ada definisi bencana, lalu ada segitiga api, klasifikasi kelas kebakaran, lalu ada definisi sistem proteksi kebakaran dan jenisnya. Yang kelima kita juga akan mengenal APAR dan jenisnya, lalu cara penggunaan APAR, komponen penanggulangan bencana, sistem alarm internal disaster, dan definisi evakuasi dan pelaksanaan evakuasi. Selanjutnya kita kenalan
Dulu nih, apa sih itu bencana? Nah, bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat, menyebabkan kerugian jiwa, kerugian lingkungan, dan kerugian harta benda, baik karena faktor faktor alam, non alam maupun faktor manusia. Nah, bencana itu dibagi menjadi tiga. Ada bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Dan bencana alam ini mungkin udah familiar ya, teman-teman juga udah tahu nih. Contohnya kayak gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung api adalah bencana alam itu sendiri. Contohnya kegagalan teknologi, epidemik, wabah penyakit, dan kebakaran. Lalu apa sih contohnya bencana sosial? Nah, bencana sosial ini yang ditimbulkan dari konflik antar manusia atau konflik sosial antar kelompok. Lalu contohnya teror dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini mari coba up ya beberapa kasus di rumah sakit di Indonesia bahkan di luar negeri gitu. Nah di sini ada contoh kondisi RSUD Aceh Tamiang yang mengalami kebanjiran di tahun 2025 lalu di tanggal 20 November ini. Dampaknya ya ketika ada kebanjiran, adanya kerusakan fasilitas, terus gangguannya pelayanan rumah sakit seperti itu. Nah juga ada kasus kebakaran di RSUD Syekh Yusuf Goa itu di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 ini baru saja terjadi ya. Ini tuh kalau tidak salah beritanya disebutkan alat pemadam kebakarannya kadaluarsa. Nah, itu sih yang kita khawatirkan juga ya, jangan menyepelekan expired date dari apar itu sendiri. Lalu ada contoh kebakaran juga di Taiwan ya, orang tewas di sini penyebabnya korsleting listrik. Itu selanjutnya. Nah, kita belajar nih tentang fire triangle atau segitiga api. Nah, di mana jadi ini namanya segitiga api. Jadi di mana kalau ada tiga-tiganya akan timbul api gitu. Nah, komponen yang pertama itu ada oksigen. Nah, oksigen ini syaratnya di udara bebas itu kan ada udara, ada nitrogen, ada karbon dioksida. Nah, kalau misalkan di udaranya aja sudah ada 16% kandungan oksigen, lalu ada bahan bakar. Ini contoh bahan bakar itu kan ada padat, cair, dan gas. Nah, padat itu contohnya kayak kayu, kertas, kain, lain-lain gitu. Lalu cair juga contohnya ada minyak solar, bensin, oli, dan sebagainya. Lalu gas juga kita yang lebih familiar sih gas LPG ya. Lalu ada sumber panas. Nah, sumber panas ini bisa terjadi dari reaksi kimia atau dari listrik. Makanya kebanyakan kebakaran itu terjadi karena korsleting listrik itu karena menimbulkan panas. Lalu ada mekanik, nuklir, matahari, dan benda yang bergeser. Nah, jadi kalau misalkan di oksigen di udara bebas itu ada, lalu bahan bakarnya ada. Nah, kalau misalkan ada pemicu untuk sumber panasnya, yaitu akan terjadi kebakaran gitu. Contohnya yang pernah Maria sendiri lihat video, jadi di dapur ya, contohnya, jadi si gas LPG itu ternyata terjadi kebocoran. Si ibu di dapur ini dia tidak tahu tuh kalau ada kebocoran di gas LPG-nya. Lalu dia sedang mencuci piring. Nah, yang dia cuci itu adalah panci dan dia itu menggosokkan panci dengan busa aquat itu, tahu kan ya? Untuk gosok-gosok panci akhirnya terjadilah ledakan gitu. Dan di dapur juga ada alat-alat furniture kitchen set gitu yang dimana itu juga kan menjadi bahan bakar di sini ya, kayak terbuat dari bahan kayu. Nah, akhirnya ya udah terjadi kebakaran. Itu sih contohnya. Selanjutnya untuk klasifikasi kelas kebakaran. Nah, apa sih pentingnya kita belajar atau tahu kelas kebakaran ini itu fungsinya untuk kita menyesuaikan apa yang kita sediakan itu sesuai tidak dengan kondisi atau kelas kebakarannya gitu. Nah, kita kenalin dulu nih, ada kelas kebakaran A, B, C, D, E, dan K. Nah, kalau A ini itu untuk khusus benda padat, kecuali logam ya, ingat kecuali logam. Nah, kalau aku
Kalau aku ngingetnya itu, kalau A ini jika terbakar, maka dia menimbulkan abu. Jadi ingat ya, A itu kalau terbakar dia menghasilkan abu. Itu kelas A. Kalau untuk kelas B itu kebakaran yang terjadi pada benda gas, uap atau cairan. Aku selalu ngingetnya B itu dari kata bensin, artinya dia kan bahan cair ya, yang udah terbakar itu kelas B. Lalu kelas C di sini untuk kebakaran peralatan listrik yang bertegangan. Nah, di sini cara mengingat cepatnya adalah kita mengingat bahasa dari kata current artinya arus listrik. Berarti itu kelas C, lalu kelas D itu kebakaran yang terjadi pada logam. Contohnya magnesium, aluminium, kalium dan sebagainya. Lalu kelas E itu kebakaran yang terjadi bahan radioaktif, lalu kebakaran kelas K yaitu kebakaran yang terjadi pada bahan masakan. Next. Nah, di sini kita belajar juga tentang sistem proteksi kebakaran. Definisi itu sendiri peralatan sistem perlindungan atau pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedungnya. Nah, sistem proteksi kebakaran juga dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif. Nah, apa bedanya? Kalau aktif itu proteksi yang dia berfungsi ketika kita operasionalkan gitu. Contohnya kayak deteksi dan alarm, hidran kebakaran juga harus kita operasionalkan, baru dia bisa berfungsi gitu. Sprinkler otomatis atau APAR. APAR juga kan harus kita gunakan gitu ya. Nah, bedanya dengan sistem proteksi pasif. Nah, kalau ini sudah terpasang secara permanen pada bangunan tersebut. Contohnya kayak pintu darurat, terus tangga kebakaran, lalu ada koridor dan jalur evakuasi darurat. Itu bedanya antara sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif. Selanjutnya, nah ini kita akan kenalan dulu nih dengan komponen-komponen atau part of APAR-nya. Nah, di sini APAR itu sebenarnya singkatan ya teman-teman, alat pemadam api ringan. Nah, di sini kalau untuk definisi penuhnya adalah perangkat portable yang memadamkan atau mengendalikan kebakaran skala kecil. Ingat ya, skala kecil pada tahap awal. Nah, umumnya APAR itu tersedia di bobot 0,5 sampai 16 kg paling berat. Yang digunakan untuk api yang baru muncul, lalu kebakaran yang masih baru terjadi percikan atau api kecil tahap awal, lalu kondisi masih aman untuk ditangani. Nah, kita kenalan dulu nih sama part of APAR-nya. Di APAR itu ada apa aja sih? Yang pertama ada pin pengaman, yang kedua ada tuas. Tuas itu untuk apa ya? Untuk mengeluarkan si isi dalam APAR-nya. Lalu ada indikator tekanan yang menunjukkan volume atau isi dari si dalam tabung APAR tersebut. Lalu ada selang dan nozzle. Selanjutnya, Mas. Nah, setelah kita tahu part of APAR-nya, kita belajar ada jenis-jenisnya juga ternyata. Nah, jenis APAR juga dibagi menjadi 5 nih. Ada air, ada busa, serbuk, karbon dioksida, dan clean agent. Nah, untuk yang air itu untuk kebakaran benda padat seperti kayu, kertas, dan kain. Atau tadi juga kita sudah mengenal ya klasifikasi kelas kebakaran itu di kelas A. Lalu busa itu untuk cairan mudah terbakar seperti bensin atau oli. Nah, kalau bensin ini masuknya ke kelas apa tuh tadi? Nah, betul. Untuk yang bensin itu kita klasifikasi kelas B. Lalu untuk serbuk atau powder, nah paling umum digunakan bisa untuk listrik juga dan berbagai jenis api. Jadi kalau yang serbuk atau powder itu masih bisa dipakai untuk klasifikasi kebakaran kelas A, B, atau C. Nah, kalau untuk karbon dioksida, ini juga cocok untuk kebakaran listrik karena tidak menghantarkan listrik. Nah, ini bisa juga cocok di kelas A, B, atau C. Lalu dia aim, A-nya itu aim, arahkan S yang pertama ada squeeze, artinya ditekan tuasnya. Lalu S yang kedua adalah sweep, sapu dari kiri ke kanan. Nah, nanti mungkin untuk cara penggunaan APAR, kita langsung simulasikan aja ya di lapangan. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk komponen penanggulangan bencana di rumah sakit juga, itu kita harus mempersiapkan ada 2
adanya tim tanggap darurat. Nah ini pastinya untuk tim tanggap darurat adalah personel yang sudah terlatih siap merespon keadaan darurat. Lalu peralatan tanggap darurat itu sendiri pastinya harus ada jalur evakuasi atau rute penyelamatan jelas dan teridentifikasi. Lalu adanya titik kumpul, APAR dan helmet safety. Nah helmet safety-nya di sini kita bedakan ya kan kita ada punya 4 warna nih, ada warna merah, kuning, biru, dan putih. Nah kalau untuk merah itu petugas untuk pengendali api. Nah kalau kuning itu evakuasi alat medis, lalu yang biru untuk evakuasi pasien, dan yang putih untuk evakuasi dokumen. Ini jangan sampai tertukar ya teman-teman. Yang merah itu api, yang kuning itu alat medis, yang biru itu pasien, dan yang putih adalah dokumen. Mas. Nah ini penetapan sistem alarm ya, mungkin kita familiarnya adalah kode-kode ini. Nah kalau misalkan kita atau dari teman-teman ada yang dengar ada yang teriak kotret, itu artinya ada kebakaran. Lalu kalau misalkan ada teriakan code blue, itu adanya medical emergency. Biasanya ini terjadi ketika ada pasien yang henti jantung ya. Nah ada code green juga, itu tandanya ada gempa bumi. Code yellow internal emergency, code black adanya ancaman bom, dan code brown adanya external emergency. Cuma yang lebih familiar mungkin kita seringnya dengar code red ya kalau saat simulasi gitu. Code blue juga medical emergency. Mungkin ini yang harus teman-teman kenali gitu ketika mendengar adanya seruan sistem alarm ini gitu. Selanjutnya. Nah, ini mungkin topik pembahasan yang terakhir ya, kita membahas tentang evakuasi. Nah, definisi evakuasi itu sendiri yaitu pengosongan sesuatu dari tempat atau ruang yang berbahaya ke tempat yang lebih aman. Ini definisi intinya jadinya kebakaran. Yang pertama mau evakuasi gempa atau evakuasi kebakaran, yang pertama itu kita panik ya teman-teman. Nah kalau untuk yang gempa, pertama kita jangan panik, lalu lindungi kepala dengan 2 tangan. Cari tempat berkolong kursi mungkin, atau jauhi kaca-kaca jendela. Resikonya jika terjadi gempa itu akan pecah dan mengenai tubuh kita. Lalu setelah gempa telah selesai dan kondisi aman, segera bergerak menuju pintu keluar, terus sesegera mungkin teman-teman kumpul gitu. Nah kalau untuk terjadi kebakaran, kalau misalkan kita tidak melihat tapi kita mendengar alarm atau ada yang teriak itu kita segera keluar, jangan panik tapi kita langsung mencari jalan keluar ruangan, lalu ikuti jalur evakuasi dan menuju titik kumpul. Itu nah jika itu disarankan untuk evakuasinya itu merunduk ya, jalannya itu dengan merunduk karena udara yang di bawah itu lebih bersih dibanding udara yang di atas yang sudah punya asap. Lalu hubungi pemadam kebakaran jika kebakaran tidak tertangani dengan menggunakan APAR. Nah, kalau pemadam kebakaran serang. Nah, saya mungkin saat evakuasi pasien juga perlu diingatkan itu diprioritaskan kepada pasien yang memiliki kelemahan fisik, ibu hamil, atau lansia ya yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk evakuasi gitu. Nah untuk yang teman-teman akhwat nih yang pakai high heels atau pakai wedges atau pakai saat bekerja itu disarankan untuk melepas sepatunya dulu baru berjalan cepat, jangan berlari ya intinya. Segera evakuasi itu, jangan panik, jangan lari, tapi jalan cepat dan tetap mengikuti arahan petugas seperti itu. Selanjutnya, Mas. Ini kita mengenal letak-letak APAR yang ada di rumah sakit Mata Ahmad Wardi, baik di lantai 1. Nah, pasti teman-teman juga masih belum hafal ya di mana aja kita punya APAR gitu. Nah ini di lantai 1 kita urutkan mulai dari depan dulu deh biar kita tahu ya APAR kita tuh ada di mana aja sih gitu. Yang pertama di kantin itu ada, di dekat ruang tunggu atau di depan optik itu ada APAR jenis CO2 atau karbon dioksida.
Lalu di IGD itu juga ada APAR, di pendaftaran, di samping pendaftaran atau ada tiang besar di bawah itu di pendaftaran ada juga APAR, lalu di ruang rekam medis di dalamnya juga kita ada APAR, di poli eksekutif kita punya APAR juga satu, di area OKA kita ada di ruang pre-op, lalu di CSSD dan ruang gas medis itu ada APAR, lalu di ruang panel listrik utama juga ada APAR. Di area belakang APARnya itu terletak di dekat ATS atau dekat troli linen ya di belakang, lalu di depan atau di samping transit jenazah juga ada APAR di dalam box, lalu di dekat TPS atau rumah TPS juga ada APAR. Nah ini untuk di lantai 1. Jadi teman-teman siapapun yang melihat ada kepulan asap atau percikan api gitu, harus tahu di mana letak-letak APAR kita. Misalkan, kalau misalkan kita lagi ada di MSC, mana APAR terdekat di MSC? Nah, di sini kan ada nih di dekat pendaftaran. Lalu di Poli Arunika kita lagi ada di Poli 10 misal. Kita ambil yang di area Poli Arunika. Lalu di Oka juga nauzubillahnya gitu. Ada percikan api kan pernah ada tuh ya kasus kayak ada percikan api dari listrik atau dari colokan gitu. Nah, khawatirnya kalau memang sampai menimbulkan asap atau api itu APAR yang terdekat ada di ruang pre-op. Lalu di CSSD juga yang dimana di sini ada proses sterilisasi yang menggunakan alat autoclave juga itu kan menimbulkan panas ya, khawatirnya ada resiko kebakaran juga, makanya kita taruh APAR di situ. Lalu yang titik-titik resiko tinggi juga di ruang panel listrik utama kita yang ada di pintu masuk ke toilet umum ya, itu ada ruang listrik panel utama juga ada APAR-nya. Yang di area belakang sudah terlihat jelas dari area belakang atau parkiran juga ada APAR di dekat transit jenazah atau genset, di dekat ATS dan di rumah TPS. Selanjutnya Mas. Nah ini untuk APAR di lantai 2. Nah di lantai 2 itu ada APAR pertama di depan. Yang dekat sofa baru naik tangga itu udah terlihat kita ada APAR di sana. Lalu di sini di depan ranap kornea 3 juga ada APAR. Di selasar ranap iris juga ada APAR. Lalu di dekat NS ranap juga ada APAR. Di depan retina 1 juga ada APAR dan di depan MFK juga ada APAR. Nah, mungkin sekian pemaparan materi penanggulangan bencana dan simulasi APAR dari Maria. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing atau bertanya terkait penanggulangan bencana atau simulasi APAR, atau mau kita persingkat waktu untuk mengejar sesi selanjutnya. Kita langsung beralih ke belakang, area belakang rumah sakit karena kita akan melakukan simulasi APAR. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria udah coba sempat jelaskan part of APAR-nya secara materi. Nah, di sini kita udah punya APAR aslinya nih. Nah, kita tuh punya dua jenis, yang CO2 dan yang powder. Nah, ini yang CO2. Kalau ini yang powder. Nah, bedanya CO2 dan powder itu, kalau di powder biasanya ada indikator tekanannya. Ini yang CO2, ini yang powder. Nah, ini untuk part of APAR-nya, yang namanya pin segel itu ini. Jadi, ini yang menandakan bahwa APAR itu belum dipakai ya, masih utuh. Jadi, ini pinnya masih tersegel. Terus, ini. Ini namanya selang, yang ini namanya selang. Ini namanya nozzle. Nah, ini namanya tuas. Jadi ini tergantung ya pemakaian. Maksudnya yang megang tuasnya di tangan sebelah kiri atau sebelah kanan itu terserah teman-teman. Takutnya memang ada yang kidal atau gimana yang lebih aktif di tangan kiri, bisa pakai tangan kanan atau tangan kiri, terserah teman-teman. Jadi intinya di sini si pinnya harus dilepas dulu kalau mau digunakan. Lalu arahkan ke sumber api. Nah, ini
perhatikan juga ya teman-teman kalau posisinya kebakaran di outdoor nih. Itu kita lihat dulu arah anginnya ke arah mana. Itu jangan sampai kita berlawanan dengan arah angin. Takutnya si apinya itu justru mengarah ke kita gitu. Jadi kita harus searah dengan arah angin. Lalu yang diperhatikan yang kedua itu kita atur juga jarak dengan sumber apinya. Itu minimal 2-5 meter jaraknya untuk menyemprotkan apar. Itu sih teman-teman yang harus diperhatikan saat menggunakan apar ya, apalagi di outdoor gitu. Tapi kalau di indoor itu nggak harus ngelihat arah angin. Yang penting kita tahu jarak antara kita dengan sumber api itu di jarak 2-5 meter. Mungkin di sini Pak Solihan kita bantu dengan Pak Solihan untuk untuk apa prakteknya langsung. Pak Solihan silahkan. Ya, silakan. Aku takut. Baik teman-teman, ini sudah yang sekian kalinya ya sudah kita praktekkan. Ini sebagai reminder, sebagai pengingat ya. Ya, suatu saat bisa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kebakaran baik itu nanti misalnya di tempat kerja utamanya ya kita jangan panik ya, jangan teriak, jangan gaduh, tetap kita dalam kondisi tenang ya, kondisi tenang dan berpikir kalau apinya masih kecil segera cari apar ya, kalau apinya masih kecil kita cari apar ya, kita tanggulangi lebih dini. Baik, insya Allah tadi sudah diterangkan oleh Mbak Maria ya, jenis-jenis api juga tadi di atas, terus lagi faktor-faktor penyebab terjadinya api juga kan sudah dijelaskan ya. Tinggal kita langsung ke prakteknya, bagaimana cara penggunaan apar ya, apar yang baik, terutama pada yang masih baru-baru ya. Insya Allah tadi sudah di list sama Mbak Mumun. Jadi langsung saja yang nama-namanya mungkin ada sebelah sini yang sudah di list, ada sebelah kanan ya. Jadi nanti kita akan bergiliran. Dan yang lama juga tetap memperhatikan reminder ya. Soalnya segitu aja. Boleh agak sedikit menjauh dari titik apinya. Baik. Ya. Terus ini nanti akan saya ya. Di sini nanti akan saya peragakan ya cara penggunaan apar ya, alat pemadam api ringan. Di sini kan ada tuas ya. Ini kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, ini kan ada ininya ya, ada segelnya. Kita lepas. Nah, ini berarti udah siap dipakai. Kalau ini udah dikuncinya, kuncinya udah nggak ada ya. Kita pegang handle-nya. Kita cek dulu ini ada isinya apa enggak nih sebelum dipakai. Jangan sampai udah kosong kita pakai ternyata nggak keluar isinya. Cara ngeceknya kita tekan ini sekali. Berarti ada isinya. Ya. Berarti dia udah siap dipakai, digunakan. Gas. Ya. Tadi ingat ya jarak 2-5 meter. Ya, dilihat arah mata anginnya. Ya, kondisinya. Nanti kan bisa kelihatan di apinya kemana nih. Nah, itu kan apinya berarti anginnya ke sini ya. Itu ke sana. Barat tuh ya. Nanti kena itu, Bapak. Enggak. Nah, ini kita jangan melawan arah anginnya. Kita pegang, ini kita arahkan nanti ya. Kita arahkan nanti udah keluar ini kita sapu-sapu. Kita sapukan. Oke. Kita contoh ya. Nah, gitu. Maju. Oke nih. Emang Ya, udah. enggak kendor, Pak. Enggak.
Wis. Sambil disemprot, sambil kebawain. Bawain. Terus maju. Kebawain. Weh, gaya.